Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Nah, sekarang Bapak ingin kalian bersama-sama mengucapkan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang absennya Bapak minta tulis di grup mapelnya ya. Di grup mapel. Baik, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Tentang renang. Ya, jadi kita sebelumnya berenang gaya bebas materinya. Nah, karena minggu lalu kita ada tanggal merah, jadi kita lanjut ke materi apa nih? Cara menangani cedera. Nah, yang ada bukunya silahkan buka halaman 114 nih materinya. Pelajaran 9 tentang apa tuh? Cara menangani cedera. Baik, yang tidak ada bukunya siapkan buku tulisnya. Nah, sambil dicatat apa yang Bapak jelaskan, oke? Nah, di sini Bapak tanya dulu, siapa yang pernah luka? Nah, lukanya banyak nih. Ada yang apa? Yang dicakar kucing, apalagi jatuh dari sepeda, nah, dan lain sebagainya. Nah, luka itu juga disebut sebagai cedera. Nah, baik, lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar cara menangani cedera. Nah, buka halaman 114 dan 115 yang ada bukunya. Nah, yang tidak ada bukunya sambil dicatat. Nah, jenis-jenis dan cara menangani cedera. Nah, yang pertama ada apa? Pertama ada pingsan. Yang kedua tidak bernapas. Ketiga shock. Keempat pendarahan hidung atau mimisan biasanya. Yang kelima luka. Yang keenam keracunan. Ketujuh apa? Kelelahan karena panas. Kedelapan keseleo. Kesembilan patah tulang. Nah, yang pertama kita mengenal cedera nih. Cedera itu tadi apa? Nah, jadi cedera itu seperti apa tadi? Ada cedera besar dan cedera kecil atau cedera ringan. Nah, cedera kecil apa saja contohnya? Apa? Ayo, seperti jatuh, tergores, nah, terus luka. Nah, itu biasanya cedera ringan saja dan mudah diobatinya. Terus cedera besarnya apa? Cedera besarnya banyak. Nah, seperti apa? Patah tulang. Terus apa lagi? Keseleo. Nah, dan lain-lain yang berbahaya. Lanjut, Bapak jelaskan yang pertama. Yang pertama ada luka. Nah, luka tadi apa? Luka tadi seperti luka di tangan gara-gara jatuh, luka di kaki gara-gara apa? Lari-larian, bersepeda. Atau terus cara mengobatinya gimana? Yang pertama, hentikan pendarahan. Yang kedua, tinggikan anggota badan yang terluka. Nah, jadi saat terluka itu harus dibersihkan dulu. Nah, terus dihentikan pendarahannya. Yang ketiga, oleskan obat lukanya. Terus kalau sudah dioleskan, langsung ditutupi menggunakan perban atau hand sanitizer. Nah, lanjut yang kedua ada keseleo. Nah, keseleo ini seperti apa contohnya? Nah, lari-larian terus kakinya terkilir atau keseleo. Nah, keseleo gimana cara mengobatinya? Terus pertama ada apa? Tidak menggerakkan bagian tubuh yang keseleo. Nah, biasanya bagian tubuh yang keseleo ini akan sakit. Nah, contoh yang kedua ada apa? Dikompres dengan air dingin. Terus lanjut nomor 3, kelelahan karena panas. Nah, biasanya nih anak-anak Bapak nih sering panas-panasan. Nah, panas-panasan siang hari. Nah, cara menangani kepanasan kelelahan tadi bagaimana? Minum air putih. Terus apalagi? Jangan berpanas-panasan dulu, istirahat dulu, minum air putih, istirahat. Nah, maka akan menghilangkan kelelahan. Terus nomor 4, pendarahan hidung. Biasanya kita sebut dengan mimisan.
mimisan ini bagaimana cara menanganinya? Yang pertama, bernapas melalui mulut. Nah, bernapas melalui mulut, jangan melalui hidung dulu, bernapas melalui mulut. Biasanya kan kalau orang mimisan hidungnya penuh dengan apa? Darah. Terus yang dua, duduk kepala menunduk, pencet kedua lubang hidung selama sekitar 10 menit. Nah, mana tuh? Jadi contohnya duduk, terus kepalanya ditunduk dan memencet lubang hidungnya sekitar 10 menit. Ketiga, kompres dengan menggunakan air dingin pada bagian leher dan kepala. Nah, bisa dikompres. Nah, dan yang terakhir, jangan meniup. Nah, jadi saat mimisan jangan ditiup. Nah, yang kelima ada shock. Nah, shock ini artinya kayak seperti kita kaget. Nah, kaget dalam artian apa? Dalam artian contoh saat kita melihat kecelakaan. Nah, terus apa tuh? Nah, kita bisa merasa shock. Nah, shock tuh banyak, ada terjadi secara sadar dan tidak sadar. Nah, cara menanganinya saat sadar. Pertama, usahakan korban mendapat udara yang segar. Jadi harus ada udara yang segar. Kedua, baringkan telentang. Nah, baringkan telentang. Ketiga, longgarkan pakaiannya. Keempat, cari pertolongan petugas kesehatan. Nah, kalau masih belum bisa ditangani. Terus yang kedua, tidak sadar. Nah, tidak sadar tadi juga sama, cuma baringkan dengan setengah miring, badannya dibaringkan dengan setengah miring. Yang kedua, beri bau-bauan yang herbal, contohnya seperti apa? Minyak kayu putih, apalagi Preskare kalau tidak ada, dan lain-lain. Ketiga, cari pertolongan petugas kesehatan kalau masih belum bisa ditangani. Nah, jadi itu dari cara untuk mengatasi shock. Lanjut ke bagian apa? Nomor 6, pingsan. Nah, pingsan di sini anak-anak Bapak udah ada yang pingsan. Nah, semoga belum ya. Karena Bapak yakin di sini anak-anak Bapak pasti kuat. Pingsan. Nah, apa itu pingsan? Nah, pingsan itu adalah kondisi yang tidak sadarkan diri. Nah, cara menanganinya gimana? Nah, periksa dulu pernapasannya. Nah, pernapasannya diperiksa. Yang kedua, longgarkan pakaian korban. Nah, jadi supaya korban tidak merasa kesesakan bernapas. Nah, yang ketiga, kepala korban jangan diberi bantal. Nah, gimana tuh? Jangan diberi bantal. Jadi tetap posisi lurus kepalanya. Dan yang terakhir, posisikan kaki korban lebih tinggi 30 cm dari kepala. Nah, jadi kakinya lebih tinggi nih dari kepalanya. Lanjut, nomor 7, tidak bernapas. Nah, tidak bernapas nih bukan artinya mati. Nah, cuma tidak bernapas. Biasanya ini posisi ini juga seseorang tidak sadarkan diri. Cara menanganinya bagaimana? Pertama, memindahkan korban ke tempat yang udaranya lebih bersih. Nah, jangan banyak polusi. Jadi cari udaranya, sirkulasi udaranya yang bersih. Kedua, mengeluarkan segala benda yang menyumbat di tenggorokan. Nah, biasanya orang tidak bernapas tuh ada tersumbat biasanya. Nah, tenggorokannya, jadi harus diperiksa dulu tenggorokan atau di hidungnya. Nah, yang ketiga, melakukan pernapasan buatan. Nah, jika sudah urgen atau sudah gawat darurat. Nah, yang keempat, resusitasi jantung paru atau RGP. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pihak medis atau pihak kesehatan. Nah, jadi itu tadi cara menangani bagian tidak bernapas. Lanjut, nomor 8 ada keracunan. Keracunan, siapa yang pernah keracunan? Contohnya keracunan ada apa aja? Keracunan makanan, terus apa lagi? Keracunan minuman, apalagi? Contohnya misalnya menggabungkan minum Sprite nih dengan minum obat. Nah, keracunan dapat menyebabkan keracunan. Nah, keracunan nih banyak. Seperti apa? Minum susu yang expired. Nah, banyak. Jadi kalau sudah mendapati korban atau seseorang yang keracunan,
langkah pertama apa? Contoh misalnya korban sadar, langkah pertama minum susu. Nah, minum susu untuk mengencerkan racun tadi atau menetralkan. Biasanya ada susu beruang. Nah, misalnya belum sadar juga atau belum dapat ditangani, bisa membawa ke kemana? Ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Nah, dan juga ada yang kedua, korban yang tidak sadar. Korban yang tidak sadar akibat keracunan. Yang pertama, menidurkannya setengah miring. Yang kedua, tidak memberinya minum dulu. Nah, dan yang ketiga, segera membawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, yang kesembilan, lanjut, kejang karena epilepsi. Nah, di sini ada yang kejang-kejang. Ya, Bapak harap tidak ada, karena kejang-kejang itu contoh penyakit. Nah, Bapak harap tidak ada. Nah, bagaimana kalau kita menemukannya? Nah, cara menanganinya, yang pertama meletakkan di tempat yang aman dan nyaman. Kedua, membersihkan mulut menggunakan kain. Nah, biasanya kalau kejang-kejang tuh biasanya keluar apa? Di mulutnya korban ada busa. Jadi kita dapat membersihkannya menggunakan kain bersih. Yang ketiga, menidurkan korban dalam posisi setengah miring. Yang keempat, jangan sampai kamu terkena cairan dari mulutnya. Yang kelima, menjaga korban hingga sadarkan diri. Jadi harus kita jaga atau kita pantau. Kalau bisa terus didampingi. Lanjut nomor 10 atau yang terakhir, cedera patah tulang. Nah, patah tulangnya apa? Banyak. Gara-garanya apa? Gara-gara kecelakaan saat bermain. Terus apa? Tidak melakukan pemanasan saat olahraga juga dapat menyebabkan patah tulang. Patah tulang nih, tanda-tandanya bagaimana? Yang pertama, bengkak disertai nyeri pada bagian yang patah tadi, contohnya tangan. Nah, biasanya ada nyeri atau bengkak. Yang kedua, bagian yang cedera terasa kehilangan tenaga atau fungsinya, atau kram juga. Yang ketiga, terjadi kelainan bentuk dan perubahan ukuran. Yang keempat, mengalami shock. Nah, jadi kalau ada korban yang patah tulang, pasti terdapat tanda-tanda seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Ya, kita bawa ke rumah sakit. Nah, baik anak-anak, itu tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang mengenal cedera dan cara menangani cedera. Nah, dapat disimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Cedera itu tadi apa? Itu adalah kerusakan fungsi tubuh akibat tekanan fisik. Yang kedua, cara-cara untuk menghindari cedera, antara lain menggunakan perlengkapan yang aman ketika bermain atau berolahraga, dan memahami teknik gerakan yang akan kita lakukan. Nah, yang ketiga, melakukan pemanasan. Nah, biasanya nih kalau Bapak mengajar, biasanya ada pemanasan dulu. Nah, jadi bisa diterapkan saat kita melakukan olahraga atau kegiatan bersepeda, berlari, dan bermain sepak bola dan lain-lain. Jadi harus melakukan pemanasan. Nah, terus yang ketiga, jenis-jenis cedera. Tadi ada apa aja? Pertama, pingsan, tidak bernapas, shock, pendarahan di hidung, luka, keracunan, kejang karena epilepsi, kelelahan karena panas, keseleo, dan patah tulang. Keempat tadi, pingsan adalah kehilangannya kesadaran secara tiba-tiba atau sementara secara tiba-tiba. Yang kelima, korban yang tidak bernapas biasanya disebabkan oleh tersumbatnya di saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan di mana? Di hidung dan di mulut. Keenam, resusitasi jantung atau RJP. Yang ketujuh, tanda-tanda shock antara lain apa? Lemas, pucat, kulitnya dingin, bisa panas dingin, mual, dan denyut jantungnya lemah. Nah, dan itu juga bisa menyebabkan tidak sadarkan diri atau pingsan. Terus yang ke-8, keracunan. Keracunan dapat disebabkan oleh apa tadi? Makanan dan minuman.
ke-9, tanda-tanda patah tulang, antara lain nyeri, bengkak, kehilangan tenaga atau fungsi. Yang terakhir ada shock. Nah, baik, itu tadi kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jika anak-anak ada yang masih belum paham atau masih bingung, bisa ditanyakan di grup mapelnya. Nah, sekarang kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Tentang buka bab 10, perilaku terpuji dalam pergaulan. Nah, itu materi selanjutnya. Nah, sekarang nanti akan Bapak kirim soalnya ya, tunggu di grup mapel. Nah, Bapak akhiri dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.